Sudah nyampe di pintu Ketapang, Mas Joko. Ternyata lama juga menantinya sampai jam 7 belum. Begitu ya Mas Dari ya? Iya, cari kapal yang gede nggak ada. Mau buat gedek ya, oke itu naik kesulitan malah kita ya kita nikmati saja suasana di Pelabuhan Ketapang dengan untuk menuju ke Giliman. Gili itu apa? Gili itu apa Pak? Gili itu jalan menurut orang-orang barat. Karena itu karena bisnya tinggi, jadi nggak bisa pakai kapal yang pendek. Itu ya Mas ya? Iya. Sebenarnya pakai bis jangan yang tinggi-tinggi. Jelas saja. Cepat untuk masuknya ke dalam kapal itu lebih mudah. Begitu. Sementara bis masih tunggu di tempat parkir ketika kita Giliman. Kira-kira 5 jam. Baru 5 jam jalan. Semua harus dinikmati. Mas Joko, ya terima kasih Mas Joko. Terima kasih. Oke. Dadah. Jika menghala perahu nelayan, laju berlayar mencari ikan, oleh siung angin laut. Aku mau mencari ikan bersamamu, oh nelayan di lautan yang luas membiru. Nelayan berteman angin selalu, oleh siung angin laut.
الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 خص بالسمع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله يا هنانا 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 ظهر الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Mansabdul Dadi Bantul, yang kami hormati pula Kepala Madrasah Ayah Negeri Negara, singkatnya yang kami hormati keluarga
besar Madrasah Aliyah Negeri Sabtu Dadi Bantul dan keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Negara. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin hanya karena rahmat dan hidayahnya lah pada siang hari ini kita ditakdirkan bertemu antara keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Sabtu Dadi Bantul dengan keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Negara. Salawat dan salam tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu di hari akhir. Hadirin sekalian yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara kunjungan silaturahmi studi banding Madrasah Aliyah Negeri Sabtu Dadi Bantul ke Madrasah Aliyah Negeri Negara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan pertama dari tuan rumah, sambutan kedua dari ketua rombongan Man Sabtu Dadi. Acara yang ketiga lain-lain atau tanya jawab. Acara keempat doa dan akan kita akhiri dengan penutup. Demi barokahnya acara ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Negara, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Arjiman MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rombongan Man Sabtu Dadi yang satu, Man Sabtu Dadi Bantul yang saya hormati, khususnya Bapak Kepala Madrasah, Bapak DRS Haji Inamullah MH dan rombongannya. Selanjutnya teman-teman wakil pendamping saya, ya, teman negara yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa dan memanfaatkan kita. Amin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh sahabat, seluruh umat Islam yang ada, khususnya kita yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan telah kita memperoleh syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan selamat datang di Manegara yang lumayan perjalanan Pak ya. Kalau tadi informasinya malah di Ketapang yang lama Bu ya, hampir sama perjalanan Yogyakarta ke Ketapang dengan Ketapang nunggu nyebrangnya bersama kira-kira. Tapi dengan niat yang luar biasa, akhirnya juga sampai ke Manegara ini, dan nanti juga mungkin jalan-jalan kan gitu ya. Intinya kan jalan-jalannya Bu ya. Lagi saya sampaikan selamat datang dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Kepala Madrasah yang sudah sudi ya mampir ke madrasah kami, yang mungkin kalau lihat di website mungkin lebih dari apa adanya, tetapi setelah dilihat kenyataannya mungkin di luar bayangan Bapak Ibu. Oleh karena itu, ada hal-hal yang di luar harapan
Ibu kami mohon maaf, tapi yakinlah Bapak Ibu bisa sampaikan kemana-mana atas kelebihan yang ada di sini, tapi segala kekurangan yang Bapak Ibu temukan tinggalkan saja, tidak usah dibawa ya. Selanjutnya dalam kesempatan ini tadi sudah disampaikan profil negara secara singkat, namun perlu saya ulas sedikit. Saya sampaikan bahwasanya dari sejarahnya sudah, kalau dia berdiri 69 ya, tidak berubah jadi MAN tahun 91, berubah jadi MAN model tahun 98, dan insya Allah ini rintisan untuk unggulan atau dari MBI. Jumlah siswa kita tadi saya tanya ke Pak Kepala Madrasah juga tidak jauh beda. Siswa saya jumlahnya 780-an. Kalau di Bali paling banyak, paling banyak. Alhamdulillah sampai hari ini kami bisa bertahan, mampu mengembangkan amanah. Mudah-mudahan siswa MAN bertambah banyak, termasuk kualitasnya pun tambah baik. Selanjutnya prestasi yang pernah kami raih tadi juga sudah sepintas disampaikan ya. Namun saya belum puas kalau belum saya sampaikan. Saya sampaikan lagi Bapak Ibu ya. Prestasi akademik, misalnya kami dapat lomba KTI bidang agama tingkat nasional tahun 2010, itu juara 1 kami. Lomba KTI sains tingkat nasional pada saat itu pun barengan kami juara 2, anak-anak kami ya. Juara 1 Olimpiade Matematika tingkat nasional pada kompetisi sains madrasah tahun 2012 kemarin sempat juara 1 matematikanya. Juara 3 Olimpiade Fisika tingkat nasional pada kompetisi sains madrasah tahun 2012 kemarin. Itu yang akademik. Sedangkan masih ada juara 3 OSN Matematika tingkat nasional 2009. Itu dengan Dignas OSN-nya. Alhamdulillah kita mampu juara 3 nasional. Selanjutnya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional 2009. Yang saya sampaikan yang nasional saja ya. Kalau berfisik kebanyakan. Prestasi non akademik juara 1 tim nasional Garuda ASEAN Football. Anak kami pernah jadi anggota tim football tahun 2010. Tim nasional Garuda pada saat itu dia juara 1. Selanjutnya juara 3 tim nasional Garuda 2 ASEAN Football 2010 juga. Anak kami memang alhamdulillah punya prestasi yang luar biasa di non akademik pada saat itu. Itu yang membuat kami dikenal oleh Presiden, dipuji oleh Pak Kanwil ya, sampai ke sini ya. Alhamdulillah itu menurut saya salah satu yang membuat nama baik negara ini. Selanjutnya juara 82 catur putri kompetisi sains Expo Madrasah tingkat nasional 2011. Kami catur juga bisa bawa nasional. Juara 82 cipta puisi kandungan Al-Quran kompetisi ya pada tahun 2011 juga ya. Juara 2 sepak bola tingkat provinsi. Mengapa saya sebutkan? Karena ini berkompetisi dengan Dignas ya, kalau dengan madrasah mungkin tidak saya sebutkan ya. Di Dignas Provinsi Bali kami mewakili Kabupaten Jembrana, alhamdulillah kami bisa juara 2. Mungkin itu yang non ya. Terus gurunya alhamdulillah pada tahun 2010 saya sebagai guru ya, pada saat itu pada kepala madrasah ikut di lomba nasional. Alhamdulillah kami juara 2. Pada saat itu mungkin ada teman dari Yogyakarta, Pak Imam mungkin belum tentu pada saat itu ya. Mungkin dia harapan ya betul harapan ya. 2011 ini baru saya guru kami ikut nasional dan lolos. Kemarin yang semifinal, tinggal yang 1, 2, 3. Insya Allah tanggal 16 ini dipanggil untuk menerima hadiah. Apakah dia juara 1, 2, atau 3. Tapi kami dari keluarga besar negara berharap juara 1 ya. Namanya berharapan ya.
Termasuk kalau 2009-2011 sampai saat ini guru kami memang tingkat provinsi insya Allah tetap juara 1. Dan alhamdulillah ini yang Pak Sukono 2011 Pak ya, juara 1 provinsi guru berprestasi itu dapat hadiah umroh kemarin ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk dia. Program peningkatan mutu yang kami lakukan di madrasah ini, ya, mungkin biar ada aja yang saya sampaikan, mungkin ada ingatan yang dibawa pulang. Kalau kita penting tidak usah dibawa pulang. Ya. Kami punya program yang namanya pisau, jadi program intensif sukses Olimpiade dan ujian nasional. Pisau ini kalau Olimpiadenya kami memang jadwal seminggu minimal seminggu sekali berkaitan dengan mata pelajaran yang akan di Olimpiade, matematika, fisika, kimia, biologi, termasuk penulisan KTI ini, karena ini juga ada lomba tingkat nasional. Ini memang rutin kita setiap minggu jalan, dan alhamdulillah kami sangat firm ya untuk mengikuti lomba-lomba Olimpiade yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena di situ salah satu tolak ukur kemampuan kita. Berkaitan dengan sukses ujian nasional tadi, kami ada karantina yang mungkin yang sering disebut dengan pengayaan itu Pak. Yang kita 6 bulan sebelum ujian nanti selesai ini, anak kami sudah mulai di karantina. Yang tinggal di asrama yang minat. Ya, yang di luar tidak sore pulang, tapi memang tidak pulang. Pagi dia masuk sampai tuntas efektifnya, habis itu makan di sekolah, lanjut lagi, habis sholat, setelah itu mulai sampai jam 5:30 baru kembali makan. Memang tidak kami hindarkan karena memang fasilitas tidak diberikan. Kami punya anak asrama Pak sebanyak 187 ya, dan itu memang standby di sekolah sampai malam ya. Karantina program untuk anak juga. Kami juga memudayakan budaya baca, sehingga setiap peringatan ulang tahun teman kami mengumumkan siswa yang rajin masuk pustaka membaca ya, termasuk gurunya kita berikan sedikit motivasi, sehingga maksudnya budaya baca ini berkembang. Karena yakin ya, semua yang kita dapatkan dari baca, dan orang yang sukses mesti banyak baca, dan anak-anak yang pintar mesti banyak baca. Termasuk Pak Kepala Madrasah ini, mengapa jadi Kepala Madrasah kami munculkan di madrasah ini? Maksudnya setiap siswa, setiap guru harus punya kompetisi, sehingga dia harus berkompetisi satu dengan yang lain. Itu kita munculkan ya. Siswa yang prestasi di kelas kita berikan hadiah, sehingga timbul kompetisi. Dia harus mampu setiap ajaran baru ya, kita siswa yang memang prestasinya bagus kita kelompokkan jadi kelas unggulan ada. Sehingga kompetisi itu terus muncul, karena yakin lembaga akan maju apabila itu muncul. Tidak mungkin lembaga itu akan maju apabila sifat kompetisi tidak dimunculkan di madrasah. Selanjutnya pelayanan prima ya, pelayanan prima di mana-mana harus. Nanti pelayanan prima guru terhadap anak didik, pegawai dan guru terhadap masyarakat itu harus dimunculkan. Sehingga kami berharap mencoba guru memang jangan sampai meninggalkan anak, karena memang tugas pokoknya di situ. Sehingga kita sarankan dia masuk kelas tepat waktu, istirahat tepat waktu, karena kuncinya lembaga madrasah pendidikan di situ di BPM. Enggak mungkin kami agak ketat juga. Ya pulang yakin setelah siswa pulang, apalagi kepala madrasahnya ya, harus pulang terakhir ya. Sudah tata kelola sudah. Kebiasaan yang kami lakukan sehari di madrasah, insya Allah mungkin di madrasah Bapak sama, itu bersalaman. Ya, seperti salaman pada sahabat giliran. Kalau kepala madrasah dan bapaknya mungkin tiap hari harus paling depan, berdiri di depan,
yang lain dulunya giliran. Alhamdulillah jalan dan pengaruhnya ternyata luar biasa. Jadi minimal anak semakin dekat dengan gurunya, kasih sayang gurunya semakin baik, termasuk kita sekaligus melihat kedisiplinan siswa dari pakaian, dari rambut, dari buku bisa dari situ. Alhamdulillah banyak perubahan. Sholat duha termasuk sholat subuh berjamaah kami biasakan. Ya. Alhamdulillah di sini sudah jalan. Ya, walaupun musalahnya kami masih belum sesuai dengan harapan, tapi alhamdulillah sudah cukup kita ikut sholat duha dan berjamaah. Pengaruhnya besar sekali. Kalau dulu anak yang 700 kalau tidak ada sholat duha berjamaah sering terjadi masalah, sering, karena memang waktu luangnya dia banyak. Tapi dengan adanya sholat duha, memang kita tundukkan kepalanya dia tahu dirinya siapa, melakukan kewajiban sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah gejala-gejala yang mendapat oleh siswa yang kemarin bermasalah banyak pelan-pelan menjadi berubah, menjadi baik. Itu yang kami rasakan di sini, Bapak Ibu. Ya. Termasuk pagi tadarus sebelum masuk kelas, pagi anak-anak biasa baca surat pendek. Jadi kita pakai pengeras suara. Alhamdulillah di kelas kami semua ada pengeras suara, semua ada LCD, sehingga memang apa yang dibaca lewat satu anak dan diikuti oleh semua anak. Tadarus sudah budaya bersih ya. Karena sekolah yang dianggap berkualitas tidak cukup bilang kualitas akademiknya baik, tetapi kebersihannya tidak ada, kan tidak bisa ada. Itu semua saling melengkapi. Oleh karena itu kami juga mengajak seluruh dewan guru, seluruh siswa bagaimana menjaga madrasah ini menjadi bersih. Karena yang punya sebenarnya kita, tapi memang susah kan itu. Katanya kebersihan an-nadhafatu minal iman, tapi susah. Tapi kita mencoba lah mendorong seluruh warga madrasah, termasuk guru dan siswanya. Alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat alhamdulillah ya apa kebersihan madrasah. Kalau memang tidak, nggak usah dibawa ya. Ya, mungkin itu Pak, mungkin yang oleh-oleh lisan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti oleh-oleh yang lebih meyakinkan Bapak Ibu itu bisa dilihat di lapangan dan keliling. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon maaf, saya yakin banyak kekurangannya, dan mudah-mudahan nanti perjalanan Bapak Ibu selanjutnya selamat, lancar, ya, tidak macet lagi Pak ya. Namun sebelumnya tadi saya ada kelupaan sedikit ya, karena saking bersemangatnya saya ketemu Bapak Kepala Madrasahnya, ternyata dia sudah melalang buana juga ya. Kebetulan tadi mobil saya punya teman juga kuliah dulu di Makassar, Pak Subuki ya, yaitu teman saya ya, cerita ternyata tidak jauh berubah ya. Ya, saya perkenalkan dulu, saya lupa perkenalkan dulu. Ini yang paling ada di depan ini wakil guru saya, ya, namanya saya Sukono MPD ya, yang baru tahun kemarin saya S2-nya di Uniksa ya. Yang itu Bu Haji Sugini ya, dari Bu. Nah, ini orang tua saya yang paling cantik juga Bu ya. Dia membantu saya di Wakaf Humas ya, di Wakaf Humas. Mau selanjutnya Pak dari Ilyas MPDI, Pak Haji, mohon maaf baru datang Haji lupa saya Pak ya. Nah, ini membantu saya di bagian keagamaan, beliau di depan di bagian keagamaan. Selanjutnya di Pak apa namanya yang ganteng, Pak Rajib ya, RS Rajib Pardoko MPD ya, ini baru kemarin selesai juga S2-nya. Dia wakasapra saya ya, yang bukan kemana-mana ya. Kalau ada pembangunan tanggung jawabnya dia ya. Selanjutnya yang putih bersih ini RS di Pak Muji MPD yang saat ini sedang disertasi S3 ya. Ini pembantu bagian saya, bagian perpustakaan dan
apa ini Pak? Pembina OSIS ya. Tapi memang luar biasa. Dia sibuk, tenaganya luar biasa, bisa kuliah S3. Ini kalau kita tiru kemudian, ya. Sehingga saya juga ikut-ikutan, ada di tanda sama dia. Ya. Terus yang terakhir bodinya besar ini, ya, Pak Ali Martian, ya, Pak Ali Martian, dia guru olahraga, memang cocoknya waktu siswaan. Cocoknya waktu siswaan karena menakutkan. Gimana Ibu? Bisa dilanjutkan? Bisa? Bisa. Kami lanjutkan selesai nanti sambutan dari Ketua Rombongan. Tapi sebelumnya Ibu, saya keluarga besar Manggarai ada pantun untuk keluarga besar Mansabto Dadi. Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Negara, saya ingin cerita sedikit dan Bapak jelas Sabtu itu perkataan Bapak. Sabtu Dadi itu berarti kun fayakun. Jadi bahasa Jawanya Sabtu Dadi. Pantun dari keluarga besar Manggarai, mau didengarkan? Dilanjutkan apa? Lanjut ya. Burung kuntul terbang ke kali, batang penjalin bertali rami, jauh dari Bantul pergi ke Bali untuk menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan harapan saya pulang dari Manggarai nanti ada yang diulirkan, sama-sama semakin maju. Satu lagi, di Purwodadi banyak cemara, sangat indah di tempat cahaya. Mansabto Dadi dan Manggarai semoga tambah jaya. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sabto Dadi. Pada yang terhormat Dr. Andes Haji Inamullah MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan, tolong Bu Enda disiapkan jawaban pantunnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat barokah hidayahnya, sehingga pada hari ini, siang hari ini, kita dapat dipertemukan di Aula Man Negara Jembrana, Bali, dalam suasana yang cerah, dalam suasana yang nyaman, sekalipun kita hampir 24 jam dalam perjalanan, tapi sekali lagi alhamdulillah akhirnya sampai juga kita ke Negara ini. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, insyaallah pada kita semuanya, terlebih kita yang mendapat amanah dari beliau untuk meneruskan risalahnya. Semoga dunia akhirat kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan syafaatnya dari beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala Negara Jembrana Bali, Bapak Dr. Andes Haji Rajiman DPD. Yang kami hormati Bapak Ibu staf pimpinan Negara Jembrana Bali, dan yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Ibu guru karyawan Sabto Dadi Bantul. Perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya pada para Kepala Negara beserta staf pimpinan, menyampaikan salam perkenalan dari seluruh warga Sabto Dadi Bantul yang pada hari ini diwakili oleh 43 orang guru, 5 dari tata usaha, 2 dari pengurus komite, dan 4 dari keluarga Bapak Ibu guru Sabto Dadi Bantul. Yang kehadiran saya di sini didampingi 2 istri Pak Hajiman. Iya, istri
yang pertama isi secara kelembagaan, karena kebetulan kepala tekniknya seorang Ibu Yuni Kriswati SH. Mohon untuk berdiri. Ya. Dan istri sah biologis dan syariah. Ibu Hajah Istiqomah beserta anak saya yang mantan pacar Bapak ya. Mantan pacar. Kemudian staf pimpinan kebetulan alhamdulillah 4 waka bisa ikut serta. Kemudian ada 6 kepala unit, antara lain kalau wakanya waka kesiswaan Bapak Dr. Yesus Bisa berdiri Bapak. Kepala bidang kebetulan fisika, kebetulan juga baru karena sebelumnya Bapak Kasil itu juga sama Pak. Dulu juga guru ya. Waka kesiswaan mengampu olahraga karena memang biasanya wakil kepala kesiswaan itu biasanya guru olahraga. Kepala bidang juga Bapak? Enggak ya? Kemudian waka urusan humas yang ada di samping saya, Bapak Wakija, tapi asli Kelahiran Bantul. Kemudian wakil kepala urusan sarana prasarana Ibu Dr. Nadri Admini. Ini diharapkan memilih putri itu biar taman kebersihan itu seperti di mana negara Pak. Oh iya. Nanti bisa pilih dulu. Kemudian waka kurikulum Bapak Dr. Andes Sudan Wanto MED. Ini kebetulan ditugaskan oleh BPK untuk mengabdi di Man satu tadi Bantul, dan itu sudah lama. Berapa tahun Pak? 17 tahun. Bidang studinya? Fisika. Bahkan kemarin kalau boleh rencana Kementerian Agama itu jadi, seluruh DPK yang sudah memenuhi persyaratan di Kemenang itu akan di ke Kemenang. Tapi nggak tahu itu kemarin rencananya seperti itu. Doa dari teman-teman yang ada di tempat kami, ada 5 DPK pun berharap seperti itu, karena merasa sudah menjadi bagian dari keluarga Man satu tadi Bantul. Kemudian kepala unit keagamaan Bapak Haji Dr. Andes Haji Amrullah MA. Beliau ini kebetulan batinnya tertinggal Pak, sudah tertinggal di tukang ya. Mohon maaf. Kemudian kepala perpustakaan Bapak Sigit Purnama SPD. Ini yang paling gemuk di antara bapak ibu yang ada di Man 1 dan di Bantul. Kemudian kepala unit BK bimbingan konseling Ibu Dr. Ibu Hajah Esmi. Bisa berdiri dulu. Terima kasih. Kemudian ada kepala-kepala unit instalasi laboratorium, antara lain fisika belum punya, jadi nggak bisa. Kimia, biologi, komputer dan bahasa, tapi belum sempat dipakai karena baru selesai kemarin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Aljiman, kehadiran kami di sini yang pertama ingin menjalin silaturahim. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut, sekalipun tidak dalam bentuk formal, barangkali kita bisa melalui audiovisual, melalui web kita masing-masing, karena nanti barangkali teman-teman di Man Negara juga bisa mengakses ke web kita www.mansabah.man.sh.id. Dan kebetulan kepala lab komputernya sekarang juga sedang ada proyek untuk membuat web Kementerian Agama Kabupaten Bantul, sehingga alhamdulillah kebetulan kemarin kami mengikuti lomba web di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menempati 5 posisi. Sampai sekarang belum diumumkan siapa di antara 5 posisi di seluruh DIY, SMA, SMK, dan MA
sampai hari ini kita belum mendapatkan informasinya. Barangkali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arjiman terkait dengan program pengembangan, mudah-mudahan tidak jauh berbeda Pak Arjiman dengan apa yang kita laksanakan di Satu Dadi Bantul. Hanya saja barangkali staf kita yang kurang, atau mungkin Manegara lebih awal start ketimbang Satu Dadi Bantul setelah mengalami beberapa hantaman yang keras ketika pemerintah lebih mengembangkan SMK. Karena kebetulan masyarakat Bantul kalau menyebut MAN di Bantul itu identiknya dengan MAN Satu Dadi, yang waktu itu jumlah siswanya hampir mencapai 900-an. Tapi begitu pemerintah kemudian mengembangkan SMK, kemudian trennya mulai menurun karena kebetulan kami satu kampung dengan SMK Negeri 1 Bantul, hanya dibatasi oleh sungai kecil yang mengairi persawahan di lingkungan Satu Dadi Bantul. Sehingga tadi ketika kami masuk ke masuk komplek Manegara, saya sudah agak pesimis melihat tampilan Manegara itu sudah sedemikian rupa, sementara di tempat kami adanya cuma jalan buntu. Jadi madrasah kami kalau masuk itu ya hanya ke Satu Dadi Bantul itu, tidak ada jalan besar aksesnya, dan kita sedang berusaha untuk merencanakan program pengembangan supaya pada kurun waktu saat nantinya Satu Dadi itu bisa punya muka yang berakses langsung dengan jalan yang dilalui oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah, sekalipun rintangan, hambatan, tantangan begitu besar, ini mulai merangkak kembali, dan saat ini di tahun 2012-2013 Satu Dadi Bantul jumlah siswanya sudah kembali normal, mendekati daya tampung. Ada 18 rombel, jadi satu jenjang itu ada 6 rombel. Rata-rata satu rombel itu 30 sampai 32, tapi biasanya trennya pada setiap awal tahun itu terpenuhi. Nanti semester 1 berakhir itu mulai berkurang, karena memang kami belum bisa melaksanakan pada saat proses PPDB itu belum melakukan proses penjaringan seleksi, karena memang tidak ada yang diseleksi. Jadi yang tadi angkatan dengan daya tampung kita kadang pas-pasan gitu. Dan itu pun kita sudah melakukan strategi hunting. Jadi kita bulan-bulan Januari besok itu sudah mulai hunting ke SMP, ke MTS, dan alhamdulillah kemarin kita mencoba mengawali dengan mengundang siswa-siswa SMP MTS di lingkungan Satu Dadi Bantul. Kita mengadakan lomba OSN, kemudian mengadakan lomba OSN dari akademik maupun non akademik, dan kemarin terjadi sekitar 192 siswa. Yang kita harapkan ini nanti akan menjadi bibit calon PPDB Satu Dadi di tahun 2013-2014. Yang kedua, barangkali keberadaan Manegara dengan pengembangan program pengembangan yang saya pikir tidak jauh berbeda. Mungkin ada semacam biro dari teman-teman di Manegara yang sudah sedemikian terpola, terbentuk, tersistem, dan mekanismenya jelas sehingga perkembangannya lebih awal. Oleh karena itu, dengan silaturahim ini barangkali mudah-mudahan kita mendapat motivasi yang kuat dari seluruh stakeholder, khususnya staf pimpinan yang ada di Manegara ini. Sepulang dari kita kunjungan di sini, teman-teman Bapak Ibu yang saya banggakan ini bisa memotivasi diri untuk lebih mempercepat. Ada semacam akselerasi dalam pengembangan Satu Dadi Bantul yang tantangannya saya yakin di tahun mendatang itu semakin lebih besar.
Oleh karena itu kami mohon doa restunya dari seluruh staf pimpinan MAN negara. Mudah-mudahan melalui jalur komunikasi, bisa lewat web, nanti kita bisa saling tukar informasi, semakin menambah semangat kita semuanya dalam rangka mengembangkan madrasah ini yang sudah diamanahkan kepada kita semuanya. Yang selanjutnya kami mohon maaf barangkali kalau kehadiran kami merepotkan Bapak Arjiman beserta staf pimpinan MAN negara yang semestinya kunjungan kita teragendakan jam 9 ya. Tapi karena sesuatu hal ada di Ketapang, kita menunggu giliran untuk diberangkatkan hampir 6 jam kita menunggu di Ketapang, dan alhamdulillah pada akhirnya sampai juga kita di MAN negara ini. Yang terakhir, kami berharap pada warga MAN negara apabila suatu saat berkunjung ke Yogyakarta untuk melihat keistimewaan setelah munculnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang sudah ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa embel-embel provinsi. Dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 13 harus menyebut provinsi. Kalau sekarang sudah menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan sekedar karena rajanya menjadi gubernur dan wakil gubernur dengan ditetapkan, tapi ini sedang ada semangat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menunjukkan keistimewaannya, termasuk barangkali itu menjadi beban berat Madrasah Aliyah Negeri Sabdajati Bantul. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap andai kata suatu saat berkunjung ke Yogyakarta, mohon untuk bisa mampir, mungkin bisa perorangan atau bisa berrombongan. Insya Allah kami akan menerima dengan tangan terbuka, sekaligus biar Bapak Ibu guru karyawan di MAN negara pirsa sendiri keadaan MAN Sabdajati yang barangkali kalau nanti dilihat di webnya sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan MAN negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan pada akhirnya nanti kami mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan. Yang terpenting kami kemarin pamit ke anak-anak memang tadi Bandung Pak Arjiman, dan hari ini sudah halal, sudah sah. Tahu persis keadaan MAN negara. Oleh karena itu nanti kami mohon betul Wakahumas untuk bisa dipublikasikan keberadaan MAN negara untuk menyemangati anak-anak kita, terutama dalam berbudaya bersih dan berbudaya sehat yang masih sangat-sangat sulit sekali kita laksanakan di madrasah kita. Termasuk juga barangkali Bapak Ibu guru. Mohon maaf Pak Arjiman, di sini masih ada Bapak Ibu guru yang merokok. Bapak. 2-3 orang ya. Kebetulan tempat kami ya 2-3 orang, tapi temennya banyak. Termasuk kepalanya Pak. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menyemangati kita bersama. Demikian sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali atas sambutan yang sangat menyenangkan sekali dari staf pimpinan. Dan sayangnya kita tidak bisa bertemu dengan guru Bapak Ibu guru dan siswa-siswa yang lain, supaya sebenarnya kita kepinginnya kalau tadi tepat jam 9, insya Allah nanti Bapak Ibu guru kami setting untuk bisa dialog dengan anak-anak, supaya memang bukan kita ngecek informasi dari sepihak gitu ya, benar enggak informasi gitu. Tapi sayangnya karena tadi ada hambatan sehingga kita datang terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Salam Sabdajati Bantul.
motivasi bagi kami. Misalkan saat saya lomba kemarin, tapi saya belum tingkat nasional Ibu, tadi disebutkan alhamdulillah dapat umroh, karena memang menyemangatinya agak kalah gitu. Pak, kalau tidak menang jangan pulang katanya gitu. Alhamdulillah menang. Mereka tidak menang, saya tidak pulang, tidak tahu pulang kemana. Dan semangat yang masih akan saya tiru adalah seperti tadi Bapak Kepala juga sedang menempuh studi doktor S3 di Bandung. Sebenarnya saya semangatnya sama, biayanya yang saya tidak ada Mas ya. Oh minta lagi. Acara selanjutnya sebelum serah terima kenang-kenangan, kami buka lain-lain tanya jawab. Kami yakin di benak Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin di-sharing. Yang pertama, tanggal 26 Juni kemarin kami berkunjung ke SMK 3 Denpasar. Yang dalam hal ini setelah kami melihat sendiri tentang perkebunan dan lingkungannya tidak jauh berbeda dengan negara ini. Kata Ibu Kepala SMK, di sana tiap siswa, walaupun itu siswa kaya maupun miskin, dari pemerintah Provinsi 1 Bali setiap tahun memberikan suatu bantuan pendidikan sebanyak 1.500.000. Nah, untuk siswa negara ini mendapat seperti itu atau tidak? Kalau tidak, begitu tolong saudara siswa satu tadi. Yang kedua, tadi sudah disampaikan tentang budaya bersih dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi Kepala Madrasah Aliansi Islam tadi menyampaikan bahwa Yogyakarta sudah menjadi daerah istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Sehubungan ini sedang menggodok Perda Nomor 5, yaitu tentang pendidikan berbasis budaya, yang pada tanggal 28 November kemarin kami juga diminta sumbang saran untuk merumuskan itu di Hotel Cokrokusumo. Nah, sejauh ini di Mannegaranya sudah meletakkan dasar-dasar pendidikan berbasis budaya. Yang ketiga, sejauh mana peran komite di dalam ikut mengembangkan Mansab tadi ini, karena Mansab negara, karena komite berperan sebagai mitra kerja dari Man negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Haji tadi ketua komite Pak ya. Sepanjang boleh pula Pak, tapi semangat sebetulnya. 23 tahun ketua komite. Memang kalau orang punya latar pendidikan kemana-mana terus semangat. Nah, pertanyaan Pak Haji tadi yang pertama masalah bantuan. Kalau bantuan, kalau dari ngomongkan dari Pemkab memang sementara kita tidak akan bantuan 1 juta. Tidak, memang sementara sebetulnya kalau lihat undang-undang seyogianya di situ SMA atau madrasah. Tapi kenyataan di lapangan karena memang ini di daerah posisi Bali minoritas, ya kita menerima apa saja. Tapi dengan demikian, dengan kondisi begitu pun kami alhamdulillah bisa berkembang. Kami hanya mengandalkan kerjasama komite plus memang dari Kementerian Agama, mengandalkan DIPA saja Pak. Kalau bantuan dari Pemkab memang sampai saat ini belum. Mudah-mudahan nanti dengan datangnya Bapak Ibu ke sini malah dapat keajaiban, kami dapat bantuan dari Pemkab ya. Yang kedua, pendidikan berbasis budaya ya. Yang berkembang itu sebetulnya kan pendidikan berkarakter ya. Pendidikan berbasis budaya itu kan masing-masing daerah sama dengan pendidikan muatan lokal ya. Bagaimana kita mengembangkan kearifan lokal di masing-masing lembaga itu. Kami memang kalau berbicara budaya, kita mencoba bagaimana anak-anak mampu mengenal, minimal mengenal dan mampu mengembangkan budaya Bali. Nah, kita ada dari Bali. Sehingga salah satu kaitannya dengan
pendidikan berkarakter itu kami kembangkan, misalnya dengan pengembangan diri kami, anak-anak kami berikan kesempatan untuk bisa tali Bali. Ya, banyak anak-anak kami yang bisa tali Bali dan kita carikan binanya. Yang kedua, kami malah ajarkan bahasa Bali di madrasah ini. Bahasa Bali, nanti memang masuk kurikulum mata lokal ya, bahasa Bali. Harapannya minimal anak-anak dan gurunya bisa berbahasa Bali. Karena masuk modelnya susah bahasa Bali. Dia mending gede-gede. Namun belajar suka jadi. Harapannya demikian. Karena komunikasi kita kan dengan orang-orang Hindu yang basisnya berbahasa Bali. Komunikasi akan lebih baik, akan lebih dekat dan akan berasa lebih akrab apabila bahasanya menggunakan bahasa beliau kesehariannya. Itu harapannya kami. Tidak hanya berbicara, harapannya bisa membaca bahasa Bali. Kami punya teman-teman yang memang dia dulu sekolahnya di Bali, bisa bahasa Bali. Saya sudah mengembangkan untuk bisa mengajarkan bahasa daerah. Mungkin itu pendidikan budaya yang harus dikembangkan. Peran komite, alhamdulillah, ya menurut saya jalan. Ya, karena satu komite, kebetulan komite kami juga dia juga berjuang di pendidikan. Dia juga seorang guru sehingga komunikasi enak. Perannya yang sangat kelihatan kan memang di pembayaran, ya di kami kecil, mungkin kalau dibandingkan, kalau mau nyebut sebetulnya malu Pak ya, hanya 50.000, hanya 50.000. mungkin di sana sudah SPP atau komitenya? 80. Alhamdulillah ada jauh beda ya. Makanya batiknya banyak Pak. Ya. Kami 50.000, tapi alhamdulillah kita bisa berjalan. Itu kan sesuai dengan kemampuan manajerial saja. Bagaimana mengelola uang yang ada, lembaga ini bisa maju dan bisa berkembang. Kan itu saja Pak ya. Dan memang menanya kita alhamdulillah sudah lembaga ini lembaga negeri di bawah pemerintahan. Ya mungkin kita lebih banyak mengolah ada yang lebih pas saja kan. Termasuk peran komite dalam mengembangkan pendidikan banyak. Cukup antusias menurut saya karena dia sering datang ke sekolah menanyakan kepada saya bagaimana perkembangan madrasah, bagaimana programnya, terus besok mau kemana kita ini, apa saja yang menjadi kendala dan sering. Ya alhamdulillah ya karena memang beliau seorang pendidik itu nyambung dan sehingga kami sampai saat ini tidak pernah ada masalah dengan komite. Jalan enjoy saja dan alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian jawaban dari Bapak Kepala Madrasah Al-Mughah. Sebelum saya sampaikan pertanyaan, saya ingat 30 tahun yang lebih saya punya teman ketika maju di depan nyanyi itu begini, maju adalah wajib, namanya Budiman dari sini adalah maju tak gentar membela yang betul, yang betul ya. tak gentar membela yang betul. Iya. Terus dengarkan salah itu, salah. Masa terus gitu. Habis itu dilempar sama temannya, tak kena. Iya betul. Terus pertanyaan saya Bapak berkaitan dengan keagamaan. Kalau di tempat kami animo memang sudah melebihi dari MTS, dari di atas 70% dari SMP. Sehingga satu sisi masalah agama ini kami sedikit tertateh-tateh lah. 5 negara ini yang notabene mayoritas masyarakatnya Hindu, kira-kira dalam segi agama hambatan dan kiat-kiatnya itu
Maksudnya gini Pak ya, misalkan kalau yang alumni SMP untuk mata pelajaran Al-Quran hadis, kemudian kita harap SKI, fikih kan dia tidak punya dasar gitu ya. Apa ada kendala di mana ada gitu? Karena kan mayoritasnya dulu ya, sehingga di situ kira-kira apa merupakan satu hambatan yang berarti yang bagaimana. Terima kasih. Pak Dr. Andes Haji Ilyas, nanti Bu tamannya bisa dilihat. Kami punya banyak taman di sini. Kalau mau borong boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Tri Admini, Pak. Tri Admini ya. Kan ada di Trinongo ya, dekat Sabtu dan Titik. Ada yang asli Trinongo. Oh ada yang asli Trinongo. Oke, Bu Sri. Saya melihat dari awal sudah sekolahnya sudah bersih ya, tamannya indah dan sebagainya, dan rindang ya. Bagaimana mungkin ada rahasia-rahasia dan trik-trik tertentu ya untuk kami itu sangat kesulitan Pak dalam menyadarkan anak-anak tentang bersih, bersih lingkungan dan sebagainya. Nah mungkin pada awal-awalnya dulu ada problem semua sekolah. Kemarin kita juga sudah ada workshop tentang sarana, tentang kebersihan dan sebagainya. Ada masalah tentang bagaimana cara menyadarkan siswa agar dia itu sadar lingkungan, sadar kebersihan dan sebagainya. Nah kami kalau diperbolehkan Pak, mungkin ada trik-trik tertentu memberi motivasi kepada anak, sehingga saya lihat di lingkungan sini plastik satu pun nggak ada. Sangat bersih sekali, dan ada yang jualan di situ. Tadi ada 2 gerobak itu juga bersih ya di sekitarnya. Itu mohon kalau diperbolehkan kami. Boleh. Itu saja Pak. 2 pertanyaan dulu Bapak, nanti kita kadang-kadang di meja saya Pak Kepala sering negur saya. Yang menurut saya sudah bersih, ternyata buku itu acak-acakan. Dan kuncinya kayaknya kepalanya yang bersih sekali. Jadi tidak bisa dia lihat sampah itu. Kami harus keliling pagi, kemudian tempat sampah diadakan. Sementara nanti trik yang lain. Tetapi memang concern dari Bapak Kepala Madrasah tidak tinti. Kemudian di setiap lokasi, misalkan di koperasi, petugas koperasi sebelum melaksanakan sesuatu di pagi itu, maka tugasnya membersihkan lingkungannya. Jadi kita punya areal sendiri. Kalau misalkan saya di ruang guru, saya kebetulan wakil guru, meja saya agak depan. Kalau ruang guru saya kotor, biasanya saya ditegur sama Pak Kepala. Baru saya ganti marah sama teman saya, Mas, dirapikan itu. Kadang-kadang ibu-ibu kan bawa makanan, bawa apa. Jadi saya concern dari Bapak Kepala Madrasah terhadap kebersihan dan taman itu memang tinggi, dan kita tidak ingin kepala sekolah kita marah karena itu. Takut sebenarnya saya, sehingga jadi bersih saya gitu. Mungkin konsennya itu, yang lain nanti bisa ditambahkan. Kami minta Bapak Kepala nanti dilengkapi oleh Pak Haji Ilyas untuk kaitannya dengan pertanyaan Pak Amrullah dan Putri Admini. Nanti Pak Rajib bantu, Pak Rajib yang sarana prasarana asli Purworejo. Pak Kepala kami persilakan. Terima kasih ya. Sebelumnya yang baik langsung tambahin dulu Pak, tambahin biar mantep Pak. Kalau nggak Pak Kepala kan mantep. Kalau Kepala kan bisa saja buat yang melihat jadi bagus ya. Kalau dulu agak jadi tinggi. Tapi Pak Kepala itu kan nggak berani bila takut ya. Untuk Pak Amrullah, hambatan dalam pengajaran agama, sesungguhnya kami baru masuk itu kan memang ada seleksi. Masuk coba seleksi, termasuk seleksi keagamaan. Dan dalamnya mungkin baca tulis Al-Quran, dan itu nanti yang lebih banyak membahasnya. Sehingga situ memang terdata. Karena memang masih banyak anak-anak yang di SMP, kalau di madrasah ya sudah agak mendingan lah, karena memang di situ juga concern agamanya. Tapi anak-anak yang di umum, yang notabene agamanya hanya 2 jam, saya yakin kan masih tertinggal. Apalagi di rumahnya kurang perhatian orang tua.
Karena itu kan tidak terlepas di sekolah ya, di rumah harus kan. Itu terdeteksi anak yang memang baca Al-Qur'annya masih perlu perbaikan atau yang tidak bisa sama sekali. Kan ada ya, situ setelah didata nanti dari guru agama sudahnya, terutama guru Al-Quran hadis berkaitan dengan baca tulis Al-Quran. Dia harus nyari waktu di sore hari, berikan pengayaan bagaimana, seakan bagaimana anak itu bisa ngaji dulu, bisa baca Al-Quran dulu. Kalau itu tidak bisa, bagaimana bahasa Arabnya? Ada nyambung. Sehingga ada pertemuan-pertemuan pengayaan oleh guru-guru agama. Tentang pembelajaran agama di madrasah, memang alhamdulillah dibagikan sangat nyaman Pak, sangat aman, tidak ada gangguan dari pihak lain. Di pembelajaran agamanya jalan sebagaimana biasa, ya guru-gurunya jalan untuk mengembangkan, tidak ada masalah. Hambatan dalam hanya kemampuan peserta didik saja, ya kalau kita. Tapi kalau hambatan dalam pembelajaran tidak ada masalah, karena memang di Bali ini kan terkenal toleransinya sangat tinggi, tidak sampai tidak masuk ke sana. Ya. Selanjutnya rahasia semua kebersihan bahasa untuk motivasi kebersihan. Ya, memang itu konsepnya. Memang saya memang agak kalau di situ memang concern saya, karena saya percaya kita tidak bisa bilang madrasah ini baik, bilang bagus, karena kan saling melengkapi. Sehingga saya ingin bagaimana orang yang masuk ke madrasah tertarik. Itu konsep saya. Bagaimana dia bisa menarik? Memang penampilan harus bagus, harus bersih. Itu konsep saya. Kan saya berupaya mengajak teman-teman. Memang harus cerewet kalau menurut saya. Saya tidak. Tapi memang berarti kita memang, saya dengan wakil siswaan bilang, dengan wakil teman-teman bilang, memang kita kadang-kadang menang-menangan sama anak. Kalau kita ngalah, ya habis lah kita. Ya. Memang harus kita terus. Modelnya tidak boleh kalah dengan motivasi, itu maksud saya. Ya. Kuat-kuatan, kuat-kuatan. Memang kita harus. Kalau kita kendal habis. Gitu. Makanya konsep saya demikian. Sehingga saya berupaya bagaimana setiap lini ada yang bertanggung jawab bersih. Siswa kita terangkan, kita punya tenaga untuk membantu menggerakkan siswa. Di samping wakaf siswaan, kita punya tenaga kedisiplinan biasanya ada, kedisiplinan dan kebersihan ada. Kita punya tenaga untuk keliling untuk menggerakkan siswa untuk membersihkan ruangannya, ngepel halamannya, membersihkan halamannya. Di sisi lain kita memang punya tenaga kebersihannya. Tapi saya yakin karena saya ingin memudayakan. Kalau kita hanya mengandalkan tenaga kebersihan tidak cukup, dan anak-anak tidak terbiasa untuk itu. Kita inginkan anak-anak berbudaya, terbiasa. Saya harapkan dia di sekolah dia bersih, di rumah insya Allah dia bersih. Sehingga saya berupaya, dan memang saya senang. Ini susah memang, karena memang senang. Yang paling sering dicatatkan memang dia. Tapi kan memang keinginannya baik, ya. Karena saya tidak ingin, tidak senang kalau lihat sesuatu yang tidak bisa. Dan mesti saya panggil teman-teman, tolong dibersihkan. Saya jalan kalau lihat kotor, tolong dibersihkan. Kalau perlu saya ambil, saya harus berikan contoh. Sehingga anak-anak saya ajak, teman-teman saya sering. Anak-anak mungkin diperintah sedikit saja, tapi contoh itu yang susah. Yang bisa aja kita bisa kan hanya perintahkan kan? Tapi buktinya kan jarang sih contoh yang. Oleh karena itu mungkin ini yang paling ampuh. Jadi kita coba berikan contoh. Saya tidak malu ambil sampah, saya contoh. Saya bukan persis saya belum saja, ayo kita bersih-bersih. Sehingga nyaman. Jadi sehingga rasa memilikinya, menumbuhkan rasa memiliki itu yang susah. Ayo, saya tumbuhkan rasa memiliki. Bagaimana sehingga kalau ini sudah dimiliki, insya Allah semua saling menjaga, semua bekerja, semua bersih. Itu mungkin yang saya. Tapi saya yakin kalau ibu berlebihan, bila tidak ada kertas berlebihan menurut saya. Karena kalau ibu jalan banyak, masih banyak. Menurut saya biasa-biasa saja. Yang penting ada kemauan. Terima kasih Bu. Ada kesempatan ini Pak. Gimana Pak? Kalau ada bapak ibu, guru atau karyawan sedang kemudian ada siswa malah sekarang bilang gitu. Sekarang
Oh. Iya ya. Kalau
Bangun ya jadilan. Gue topeng Pak Dwi, gue topeng. Gue topeng ini loh. Gue topeng. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai,
dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah satu. Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu, kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Narsis. Narsis. Ya, para pemirsa semuanya, kita sudah berada di Museum Benda Candi, di mana di sini juga terjadi peringatan untuk perampokan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah melawan penjajah Belanda. Di sini disebut Lampung Timur adalah sebuah lapangan yang lapangan Hutan Margarana untuk menghormati perjuangan rakyat ini pada tahun 1947. Demikian laporan kacamata dari Mansaba TV. Mari kita turun. Kita lihat yang ada di bawah ada apa. Yang baru naik biar naik gembrong. Ini sementara kita menuruni tapak tangga yang jumlahnya sekitar berapa ini? 4.566 tangga. Ular tangga. Tangga ular bukan ular tangga. Itu tangganya ular. Itu Mbak Darwanto. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
kamu rasa setahun kowe ninggal aku kangen hatiku. Aku tak